mendengarkan orasi dari calon ketua umum OSIS dan MPK. Kepada calon ketua umum MPK nomor urut 1 dipersilakan. Halo semuanya, saya Widaya. Sebagai calon ketua umum MPK periode 2020-2021, saya memiliki pengalaman berorganisasi di SMA N 78 Jakarta pada kelas 10 sebagai pengurus OSIS. Lalu, saya juga memiliki pengalaman berorganisasi MPK pada kelas 7 dan 8 di SMP Lab School Kebayoran. Mengapa kalian harus memilih saya? Karena saya memiliki visi untuk menjadikan pengurus OSIS dan MPK memiliki kepribadian yang bertakwa, berdaya juang kuat, berintelektual. Bagaimana saya untuk mencapai visi tersebut? Saya memiliki visi untuk meningkatkan profesionalitas pengurus OSIS dan MPK dan juga meningkatkan komunikasi yang baik antara pengurus OSIS dan MPK serta guru dan juga sivitas SMA N 78 Jakarta. Saya memiliki program unggulan yaitu membuat official account line, sehingga dalam official account line tersebut dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi dari sivitas SMA N 78 Jakarta. Aspirasi-aspirasi tersebut dapat disalurkan oleh kami pengurus OSIS dan MPK melalui forum aspirasi. Sehingga dalam forum aspirasi ini, aspirasi-aspirasi dari teman-teman sivitas SMA N 78 Jakarta dapat tersalurkan kepada guru dan mendapatkan tindak lanjut dari guru. Aspirasi-aspirasi dari sivitas SMA N 78 Jakarta juga dapat untuk meningkatkan program kerja yang telah terlaksana oleh OSIS dan MPK dan juga program kerja yang belum terlaksana. Sehingga apabila program kerja yang telah terlaksana dapat memberikan evaluasi kepada kami, serta juga program kerja yang akan datang dari sivitas SMA N 78 Jakarta dapat memberikan aspirasi-aspirasi bagaimana program kerja tersebut harus terjalan, sehingga program kerja yang akan terjalan dapat tersalurkan dan memiliki aspirasi-aspirasi dari kalian juga. Satukan tekad, satukan hati, pilih nomor 1 untuk 78 yang lebih baik. Terima kasih. Sekian dari saya. Lanjut ke calon ketua yang nomor 2. Terima kasih. Demikian orasi dari calon ketua umum MPK nomor urut yang pertama. Kepada calon ketua MPK nomor urut kedua, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faizan Zulfian, calon ketua umum MPK periode 2020-2021. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan visi dan misi yang ingin saya realisasikan nantinya jika terpilih menjadi ketua MPK di periode selanjutnya. Langsung saja kita mulai. Yang pertama, visi. Apa sih visi saya? Visi saya adalah mewujudkan organisasi OSIS PK yang menjunjung tinggi 4 aspek utama dalam menjalankan tugasnya, yaitu adalah yang pertama, profesionalitas, aspiratif, sinergis, dan kredibel. Nah, mengapa saya memilih 4 aspek utama ini? Karena menurut saya 4 aspek utama ini adalah landasan utama setiap organisasi agar setiap pengurusnya dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan dapat mencapai tujuan yang mereka inginkan. Baik, untuk mewujudkan visi saya memiliki kurang lebih 5 poin misi yang nantinya akan saya realisasikan. Apa itu? Yang pertama, terwujudnya setiap pengurus OSIS PK yang menjunjung tinggi profesionalitas dalam menjalankan tugas. Yang kedua adalah saya ingin meningkatkan fungsi MPK, yaitu adalah aspirasi dengan cara menyerap, menampung, dan meningkatkan dan menyalurkan aspirasi kepada pihak sekolah maupun kepada pihak OSIS agar tugas-tugas dari OSIS dapat berjalan berpedoman kepada aspirasi yang telah disampaikan oleh seluruh siswa 78. Poin ketiga adalah sinergi. Saya akan meningkatkan sinergi dari seluruh pengurus OSIS PK agar mereka dapat bekerja dengan baik sebagai satu kesatuan. Dan selanjutnya, poin keempat saya berhubungan dengan poin ketiga, yaitu adalah setelah terbentuknya sinergi yang baik di antara seluruh OSIS PK, maka kita akan meningkatkan sinergi kepada seluruh warga 78. Oleh karena itu,
MPK dapat menjadi organisasi yang bersinergi internal maupun secara eksternal. Dan yang terakhir adalah saya akan meningkatkan kredibilitas seluruh pengurus OSIS PK agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Nah, itu dia visi dan misi yang ingin saya realisasikan nantinya jika terpilih menjadi Ketua MPK di periode 2020-2021. Oleh karena itu, jangan lupa pada pemilihan 78 Election Week nanti, pilih Ketua MPK nomor urut 2. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah orasi dari calon ketua umum MPK nomor urut kedua. Setelah kita mendengarkan orasi dari para calon ketua umum MPK, kita akan berlanjut kepada orasi dari calon ketua umum OSIS. Kepada calon ketua umum OSIS nomor urut 1, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada dan kapanpun Anda menonton ini, saya ingin mengucapkan salam sejahtera bagi kita semua. Saya, Salma Novita Agung, sebagai calon ketua OSIS nomor urut 1, ingin memberikan visi dan misi saya. Visi saya adalah menjadikan OSIS sebagai wadah kolaborasi dalam memperkuat solidaritas antara pihak pengurus OSIS, sekolah, dan siswa-siswi lainnya secara optimal agar dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi SMA Negeri 78 Jakarta. Nah, dalam mewujudkan visi saya itu, saya memiliki beberapa misi. Yang pertama adalah misi saya mengutamakan ketuhanan yang Maha Esa. Mengapa ketuhanan yang Maha Esa? Karena saya pikir segala sesuatu dan segala hal yang kita kerjakan adalah berlandaskan dari ketuhanan yang Maha Esa. Dan dari Tuhan itu sendiri, kita diberikan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang positif. Yang kedua adalah memaksimalkan sistem organisasi yang dapat transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan selalu menyesuaikan dengan kondisi. Yang ketiga adalah menjalankan program kerja dengan menindaklanjuti aspirasi berdasarkan kebutuhan dan tepat sasaran bagi SMA Negeri 78 Jakarta. Dan yang terakhir adalah menjadi pihak penghubung antar komponen untuk membantu koordinasi OSIS SMA Negeri 78 Jakarta. Saya percaya bahwa sekolah adalah bukan hal atau bukan tempat di mana kita bisa mempelajari pelajaran akademis saja, namun belajar untuk memahami karakter. Bagaimana kita bisa menghargai perbedaan, bisa kritis dalam organisasi dan berargumentasi. Dan saya juga memegang sebuah prinsip bahwa sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat bagi orang lain. Posisi ketua OSIS dapat membantu saya untuk merangkul, melaju, dan merealisasikan keadilan. Nah, di sini saya juga akan memberikan motto saya, yaitu Lead, Love, and Learn. Lead di sini adalah bagaimana saya bisa memimpin dengan membuatkan tekad yang besar. Nah, love adalah bagaimana saya bisa menyeimbangkan rasa cinta dan hati saya, bukan hanya akal dan pikiran, namun bagaimana saya bisa memahami banyak hal. Dan yang ketiga, learn. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, demikian orasi dari calon ketua umum OSIS nomor urut yang pertama. Kepada calon ketua OSIS nomor urut 2, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan. Halo, nama saya Rian Albarisaki, calon ketua umum OSIS dari 2020-2021.
dengan nomor urut 2. Visi saya terhadap organisasi OSIS adalah saya ingin mewujudkan sebuah organisasi yang dapat berintegritas, sinergis, dan dinamis, serta mewujudkan lingkungan yang dapat menjunjung tinggi akhlak, etika, dan profesionalitas yang baik. Untuk misi saya yang pertama, saya ingin mewujudkan OSIS menjadi organisasi yang dirasakan kehadiran, dirasakan kebermanfaatan dalam kehidupan sehari-hari, tidak hanya untuk siswa SMA 78, tapi juga untuk seluruh warga dan sivitas SMA 78 Jakarta. Misi saya yang kedua, saya ingin membentuk dan membuat sebuah lingkungan yang dapat menjunjung tinggi profesionalitas yang baik dan juga dapat menghargai perbedaan pendapat. Misi saya yang ketiga, saya ingin membangun hubungan yang baik antara organisasi dengan seluruh warga dan sivitas SMA 78 Jakarta. Sekian merupakan visi dan misi saya. Mengapa saya dapat berpandangan demikian? Yang saya lihat dari OSIS sebagai sebuah organisasi siswa intersekolah adalah agar dapat dipandang sebagai sebuah bagian dari keluarga, tidak hanya dalam pandangan siswa, namun juga seluruh warga dan sivitas SMA 78 Jakarta. OSIS ini adalah sebuah tempat di mana siswa dapat mengembangkan dirinya, mengekspresikan dirinya, menjunjung tinggi passion mereka, tanpa diskriminasi, tanpa memandang mereka dari kelas 1, kelas 2, kelas 3. Di sini tidak ada sekat angkatan di antara kita. Untuk mewujudkan hal tersebut, saya sadar saya sendiri adalah lemah. Namun, bersama kita kuat. We are in this together. Dengan itu, saya yakinkan, saya butuh bantuan Anda. Gunakan hak suara Anda saat Jupan Election Week nanti. Dan jangan lupa pilih Rian Alban Insani, calon ketua umum OSIS periode 2020-2021 dengan nomor urut 2. Sekian dari saya, terima kasih. Demikian pemaparan orasi dari calon ketua umum OSIS dan MPK. Sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ke question box di Instagram Jepang Memilih. Kepada calon ketua umum MPK, kami persilakan. Pertanyaan yang pertama, apa pengertian organisasi menurut kalian dan seberapa penting itu? Menurut saya, organisasi adalah wadah dari sebuah sekolah, wadah di mana seluruh siswa dapat menuangkan semua aspirasi, semua kreativitas, semua kemampuan yang ia miliki untuk melatih dirinya masing-masing di masa depan setelah mereka masuk ke dunia kerja. Oleh karena itu, saya dapat menyingkatnya, organisasi adalah ladang untuk melatih diri mereka saat mereka terjun ke dunia kerja di masa depan nanti. Menurut saya, organisasi adalah sebuah perkumpulan orang yang memiliki visi dan misi yang sama. Seperti dalam lingkungan sekolah terdapat organisasi siswa intrasekolah atau yang biasa disebut OSIS. OSIS ini adalah ajang untuk mengembangkan bakat seseorang untuk meningkatkan bakat dalam diri masing-masing dalam lingkungan sekolah, sehingga dapat meningkatkan jati diri dan meningkatkan aspirasi-aspirasi dari dalam diri masing-masing. Terima kasih. Pertanyaan kedua, apa alasan kamu ingin menjadi ketua MPK? Alasan saya kenapa saya ingin menjadi ketua MPK adalah karena saya ingin meningkatkan serta menguatkan OSIS dan MPK di sekolah saya ini berdasarkan pengalaman yang telah saya punya setahun sebelumnya, karena saya juga telah memiliki pengalaman di organisasi ini. Oleh karena itu, kenapa saya ingin menjadi ketua MPK? Karena saya ingin memiliki kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan organisasi MPK ini agar mempertahankan apa yang sudah baik dan dapat meningkatkannya lagi, terutama dari fungsi-fungsi yang dimiliki oleh MPK itu sendiri. Terima kasih. Mengapa saya ingin menjadi ketua MPK? Karena saya ingin melanjutkan kinerja kakak dari OSIS dan MPK sebelumnya untuk meningkatkan kembali program-program kerja yang telah terlaksana dengan baik dan juga meningkatkan fungsi skala dari MPK tersebut.
skala merupakan fungsi-fungsi dari MPK yang harus dilaksanakan oleh pada individu-individu pengurus MPK masing-masing tersebut. Dan juga saya ingin meningkatkan kepribadian yang baik untuk pengurus OSIS dan MPK agar memiliki kepribadian unggul dan juga memiliki profesionalitas yang tinggi. Terima kasih. Pertanyaan ketiga, mana yang kamu pilih? Mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang membuat buruk OSIS? Menguatkan, mohon maaf pertanyaan apa tadi? Mana yang ingin kamu pilih? Yang pertama, mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang membuat buruk OSIS? Mengeluarkan anggota yang membuat buruk OSIS. Karena kenapa? Karena nantinya jika anggota itu dipertahankan, maka dapat berpengaruh kepada keutuhan OSIS itu sendiri. Namun tentu saja sebelum dikeluarkan dipastikan dulu bahwa sudah dilakukan pendekatan yang baik kepada dia agar dia bisa berubah dan menjadi lebih baik lagi. Namun jika memang sudah dilakukan pendekatan sedemikian rupa, maka itulah pilihan terakhir yang terbaik. Agar kenapa? Karena jika sebuah bagian tubuh terdapat luka dan tidak segera diobati, maka pasti akan menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Kurang lebih seperti itu. Bagi saya adalah menjaga keutuhan dari organisasi tersebut, karena organisasi tersebut juga merupakan tanggung jawab dari kita semua sebagai ketua dan juga presidium. Sehingga apabila terdapat suatu kesalahan dari sebuah individu, maka kita harus memperbaikinya hingga mendalam. Terlebih kita harus mencari terlebih dahulu apa masalah yang terjadi, mengapa masalah tersebut bisa terjadi, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Apabila solusi-solusi tersebut telah diomongkan dan akan teraplikasi kepada orang tersebut, maka saya yakin bahwa orang tersebut akan memiliki kepribadian yang lebih baik dan akan menjadi orang yang lebih baik dalam sebuah organisasi. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara Anda menjadi seorang perwakilan kelas yang objektif dalam mengawasi OSIS? Bisa dijawab untuk dari Bitayek terlebih dahulu. Bagi saya untuk melihat bagaimana perwakilan kelas yang objektif adalah melihat kinerja mereka pada saat bertugas, lalu tidak menggunakan kepentingan pribadi dalam hubungan saya dan juga hubungan dengan anggota-anggota perwakilan kelas ini, sehingga tidak terjadi kepentingan pribadi antara saya maupun dari anggota perwakilan kelas saya, sehingga akan terjadi objektivitas yang tinggi. Terima kasih. Menurut saya, cara agar kita dapat menjadi objektif adalah yang pertama adalah kita memahami fungsi-fungsi kita dulu, dan kita memahami apa sebenarnya komitmen kita dan kenapa kita masuk ke dalam organisasi ini. Karena ketidakobjektifan seseorang itu dapat timbul karena dia sebenarnya tidak memiliki motivasi yang kuat kenapa dia masuk dalam organisasi ini. Oleh karena itu, yang pertama adalah kita harus meningkatkan komitmen kita untuk menjunjung tinggi profesionalitas dan objektivitas. Dan untuk selanjutnya kita mengaplikasikannya dengan cara tidak melibatkan sama sekali urusan pribadi ke dalam urusan pekerjaan. Dan kita harus bersikap seobjektif mungkin dengan melihat kinerja seseorang berdasarkan apa yang ada di pekerjaannya dan tidak melihat apa urusan pribadinya. Dengan begitu kita dapat bersifat objektif dalam melaksanakan tugas. Terima kasih. Pertanyaan terakhir, hal pertama yang mau kalian lakukan setelah terpilih apa sih? Hal pertama yang ingin saya lakukan adalah meningkatkan solidaritas antara perwakilan kelas itu sendiri. Karena bagi saya adalah solidaritas merupakan hal yang penting dalam kekeluargaan organisasi perwakilan kelas ini. Sehingga apabila kita memiliki kesolidaritas yang tinggi, kita dapat memberikan hal-hal yang ingin kita lakukan ke depannya agar lebih baik. Sehingga komunikasi juga dapat berjalan lebih baik dan program-program kerja dapat terlaksana dengan baik dan tidak mengesampingkan objektivitas terhadap pengawasan itu tersendiri. Terima kasih. Yang pertama saya akan lakukan adalah saya memiliki 3 skala prioritas saat saya terpilih nanti. Yang pertama adalah internal, fungsi kita, dan juga eksternal. Oleh karena itu yang pertama adalah memupuk kebersamaan internal, sinergis yang ada dalam internal MPK terlebih dahulu untuk selanjutnya nanti melaju kepada OSIS PK dan untuk selanjutnya akan melaju ke lingkup yang lebih luas lagi yaitu adalah seluruh siswa SMA 78.
Oleh karena itu yang pertama adalah saya akan menyatukan organisasi MPK ini menjadi satu kesatuan, bekerja sebagai satu kesatuan, satu visi, satu misi, agar mereka dapat berjalan dengan arah yang sama dan agar mereka dapat berjalan sesuai dengan apa yang kita tujukan, dan tujuan itu adalah tujuan yang sama, dan selanjutnya tugas-tugas dapat dilakukan dengan baik, semua tujuan dapat tercapai, dan semua visi misi kita dapat diwujudkan. Terima kasih. Demikian sesi tanya jawab bagi para calon ketua umum MPK. Sekarang kepada para calon ketua umum OSIS kami persilakan. Pertanyaan pertama, apa pengertian organisasi menurut kalian dan seberapa pentingkah organisasi tersebut? Menurut saya, organisasi adalah dari sebuah kapal yang di dalamnya ada proses-proses pembangunan di sana. Nah, proses-proses itu adalah proses yang panjang, namun dalam proses-prosesnya terdapat berbagai macam yang penting dan juga bisa kita lihat dan kita rasakan bersama-sama. Nah, seberapa penting organisasi itu menurut saya adalah organisasi itu bisa menjadi sangat-sangat penting apabila kita sudah merasakannya. Dan untuk kedepannya organisasi ini juga dapat kita laksanakan dan kita pelajari untuk pembekalan kedepannya. Terima kasih. Menurut saya pribadi, organisasi adalah sebuah tempat di mana orang dapat berkumpul, bekerja sama, mempelajari hal baru, dan mempelajari hal-hal yang tidak diketahui sebelumnya. Mereka di sana berkumpul dan bekerja sama menuju sebuah tujuan yang baik. Seberapa penting organisasi menurut saya? Menurut saya, sebuah organisasi dapat memberikan warna hidup bagi seseorang, di mana orang tersebut dapat menemukan arti hidup yang sebenarnya. Mereka dapat bertemu dengan orang baru, pengalaman baru, bahkan membangun sebuah koneksi yang dapat menguntungkan di kemudian harinya, dan yang pastinya dapat menjadi sebuah highlight dalam hidup mereka masing-masing. Pertanyaan kedua, apa alasan kamu ingin menjadi ketua OSIS? Alasan saya menjadi ketua OSIS, dulu semenjak mungkin sudah 1 tahun, saya memikirkan seperti apa sebuah OSIS yang ideal. Saya membandingkan OSIS yang ada sekarang dengan OSIS yang sudah ada yang lain, dan saya melihat apa saja yang bisa saya lakukan dan yang bisa saya tambahkan untuk meningkatkan kualitas dan mutu OSIS sekarang ini. Setelah memikirkan panjang, saya memutuskan dengan maju sebagai ketua OSIS, saya dapat melakukan sebuah tindakan yang dapat mewujudkan sebuah OSIS yang lebih baik. Nah, kalau menurut saya merasa bahwa menjadi ketua OSIS adalah sebuah amanat di mana saya harus belajar untuk memimpin, dipimpin, dan juga saya bisa merasakan bahwa bagaimana saya bisa menghargai anggota saya, bisa mendampingi anggota saya, dan bahkan saya bisa lebih baik lagi dalam memimpin sebuah organisasi tersebut. Nah, di sini juga saya merasa bahwa sebagai ketua itu adalah teladan bagi anggota-anggotanya. Nah, saya akan menjadi anggota dan teladan yang baik untuk mereka. Pertanyaan selanjutnya, mana yang ingin kamu pilih? Mempertahankan keutuhan anggota atau mengeluarkan anggota yang telah membuat buruk OSIS? Menurut saya, dari dua hal tersebut, saya memilih untuk mengeluarkan anggota saya. Karena anggota saya itu bukan berarti dia dan dia, namun semua. Saya pribadi, saya akan berpikirkan untuk mempertahankan anggota. Karena bagaimanapun juga, kita adalah satu. Kita di sini bersama-sama. Tidak ada aku dan kamu, hanya ada kita bersama. Satu anggota yang kurang sama dengan berubah seluruhan dari kita. Maka dari itu, satu orang yang bermasalah seharusnya bisa dibimbing secara bersama-sama. Karena kita bersama-sama dapat mengatasi masalah apapun. Pertanyaan selanjutnya, apa alasan kamu menjadi ketua OSIS dan seberapa pentingkah jabatan ini untuk kalian? Alasan saya menjadi ketua OSIS ya. Alasan saya menjadi ketua OSIS karena saya melihat ada hal-hal yang dapat saya lakukan
dan pandangan yang saya miliki, yang apabila saya menjabat sebagai ketua OSIS dapat saya laksanakan dan dapat saya eksekusi. Dan untuk karena itu penting untuk saya menjadi sebuah ketua OSIS agar saya dapat mengeksekusi pandangan-pandangan saya. Mungkin agak sulit sebenarnya, namun saya yakin dengan takdir dan rezeki saya akan terus berikhtiar, namun saya akan menerima apa saja yang terjadi. Nah, bagi saya sendiri, seperti yang saya sudah bicarakan tadi, saya ingin menjadi ketua OSIS. Alasannya adalah saya ingin lebih bermanfaat untuk banyak orang dengan menegakkan kegiatan-kegiatan positif dari cara pandang saya dan banyak orang lagi. Nah, di sini seberapa penting ketua OSIS itu menurut saya adalah sangat penting jawabannya. Karena di sini saya benar-benar bisa memberikan apa yang saya punya dan mengeksekusi yang saya punya menjadi salah satu jabatan yang bisa memimpin lebih banyak orang lagi. Terima kasih. Untuk pertanyaan terakhir, menurut kalian, apa yang akan menjadi tantangan terbesar kalian dan bagaimana cara kalian mengatasinya? Menurut saya tantangan yang paling terbesar dan bagaimana saya mengatasinya itu adalah diri saya sendiri. Mungkin kalau kita berbicara untuk memimpin orang lain, nyatanya padahal kita harus memimpin diri saya sendiri. Nah, di sini memimpin diri saya sendiri ini tentu bukan hal yang mudah. Namun saya percaya ketika saya berhasil memimpin diri saya sendiri, saya juga akan berhasil memimpin orang lain. Cara saya memimpin diri saya sendiri itu adalah saya bisa berusaha lebih banyak lagi dan saya bisa menghargai diri saya sehingga saya juga bisa menghargai kinerja orang lain. Menurut saya pribadi, tantangan terbesar adalah untuk membangun sebuah internal dengan sinergis yang baik dan hubungan yang baik. Dalam pandangan saya, meskipun dalam sebuah organisasi terdapat orang-orang terpintar, orang-orang terhebat, orang dengan karakter yang sangat baik, namun apabila mereka tidak bekerja sama, tidak akan terbangun sebuah kerja yang baik. Sebuah kapal dengan awak yang memiliki egonya masing-masing akan tenggelam. Dan karena itu, salah satu yang saya pikirkan dapat menjadi sebuah solusi adalah dengan memperbanyak kegiatan yang dapat mengeratkan dan memperkuat hubungan antara pribadi masing-masing dalam hal tersebut. Dengan harapan mereka dapat mengerti satu sama lain dan terbuka terhadap satu sama lain dan dapat menuju satu tujuan dengan bersama-sama. Demikian orasi dan sesi tanya jawab para calon ketua umum OSIS dan MPK. Sekarang kita akan mendengarkan closing statement dari para calon ketua umum OSIS dan MPK. Kepada calon ketua umum OSIS dan MPK, dipersilakan. Tanggal 7 Agustus, pilih nomor 1, Bidaya, calon ketua umum MPK. Satukan tekad, satukan hati untuk 78 yang lebih baik. Pilih nomor 1, MPK. Jangan lupa 78 Election Week tanggal 7 Agustus, pilih nomor 2 Fezan Julfian untuk 78 yang lebih mantap dan yang lebih oke. Pilih nomor 2 tanggal 7 Agustus nanti. Jangan lupa ya. Hai, saya Salma Rayu, calon ketua OSIS nomor urut 1 periode 2020-2021. Nah, yuk kita satu bersama-sama, bersama untuk bersatu untuk lebih maju. Jangan lupa milih ya di tanggal 7. Terima kasih. Hai, saya Nurul Arisani, calon ketua umum OSIS periode 2020-2021 nomor urut 2. Jangan lupa, pada 7 Agustus nanti akan diadakan 78 Election Week. Jangan lupa untuk menggunakan hak suara Anda dan pilih nomor 2. Sekian, terima kasih. Ingat ya,